Hai, ketemu lagi sama aku Rizka Maranita. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang puting datar atau puting terbenam. Sebenarnya bener nggak sih mitos yang beredar di luaran sana bahwa orang yang mempunyai puting datar atau puting terbenam nggak bisa nyusuin? Mitos atau fakta? Jadi yang perlu kita pahami di sini dan amini adalah bagaimanapun bentuk putingmu, kamu tetap bisa menyusui karena menyusui itu ada di payudara, bukan ada di puting. Jadi ketika bayimu nyusuin, itu tuh bayimu nyusuinnya di payudara, bukan di puting. Lebih tepatnya di area hitam payudara atau kita sering sebut dengan areola, tapi tidak seluruhnya areola masuk. Ada beberapa ibu yang mempunyai areola besar yang kemudian tidak bisa dipaksakan si areola itu masuk seluruhnya ke mulut bayi. Jadi yang tepat gimana sih Mbak Rizka? Yang paling tepat adalah bagian areola bawah itu masuk ke mulut bayi lebih banyak daripada areola atas. Gimana sih Mbak Rizka sebenarnya puting datar, puting terbenam itu bentuknya kayak gimana? Kayak gini ya. Kalian udah lihat itu yang namanya puting datar dan puting terbenam. Terus misalnya kalau dibilang menyusui itu ada di payudara dan semua bentuk puting bisa menyusui. Terus kalau yang puting datar atau puting terbenam kayak gimana? Apakah nggak ganggu prosesnya? Semua bayi bisa menyusu pada payudara dengan bentuk puting apapun. Tapi memang terkadang puting datar atau puting terbenam ini sedikit banyak akan menyulitkan bayi untuk melekat. Jadi gimana sih caranya kita supaya misalnya kita punya puting datar, kita tetap bisa nyusuin dengan aman, nyaman, dan damai? Ada beberapa alat bantu yang bisa digunakan untuk masalah puting datar atau puting terbenam ini. Yang pertama, kalau kalian sudah mengetahui atau menyadari bahwa puting kalian terbenam ataupun puting kalian datar sejak masa antenatal atau masa kehamilan, kalian bisa menggunakan yang namanya nipple former. Kayak gini. Nipple former ini digunakan oleh ibu itu tuh bisa sejak usia 32 minggu. Cara pakainya gimana? Cara pakainya kalian bisa pakai si nipple former ini tadi untuk hari-hari. Pakainya bertahap ya. Simulasinya seperti ini. Hari ini kita mulai pakai nipple former. Dipakai dulu, dimasukin ke dalam bra. Digunakan 1 jam di hari pertama, kemudian meningkat 2 jam di hari kedua, 3 jam di hari ketiga, sampai nanti hari ke-8, 8 jam. Kalau kalian tidur, lepas nipple formernya, tidak perlu pakai nipple former saat tidur. Maksimal 8 jam. Nah, terus kalau belum kelihatan nih Mbak Rizka, apakah bisa dipakai terus? Bisa, tetap bisa dipakai ketika kalian nyusuin nanti. Kalian bisa pakai nipple formernya kalau nggak pas nyusuin. Kalau nyusuin kalian lepas, kemudian kalian pakai lagi. Mbak Rizka, kalau kemudian aku tarik-tarik puting pas lagi hamil, boleh nggak sih? Sebaiknya memang dihindari ya ketika kalian lagi hamil, apalagi trimester 3, kemudian menarik-narik puting. Karena menarik-narik puting pada saat hamil trimester 3 atau sebelumnya bisa memacu kontraksi. Kalian disarankan untuk tidak melakukan pijatan puting. Terus kalau taunya udah nyusuin gimana Mbak Rizka? Jadi udah terlanjur nyusuin baru sadar nih kalau putingnya datar ataupun putingnya tenggelam. Nah aja tetap ada solusinya kok. Nah kalian bisa pas mau nyusuin pijat puting perlahan. Ketika dipijat biasanya nanti dia akan lebih membesar dan agak menonjol keluar. Nah, pada saat agak menonjol keluar itu kemudian susukan kepada bayi. Itu adalah cara yang paling praktis dan tanpa bantuan apapun ya. Dan bisa digunakan sebelum kalian nyusuin. Yang selanjutnya kalian juga bisa menggunakan nipple puller kayak gini. Ataupun kalian juga bisa menggunakan spuit atau jarum suntik kayak gini. Caranya kalian bisa gunakan kempeskan atau vakum nipple puller, masukkan ke dalam puting, kemudian tunggu 1 menit dan lepas. Apakah pompa ASI juga bisa digunakan Mbak Rizka? Bisa, pompa ASI juga bisa digunakan. Saat kita menggunakan pompa ASI itu ada sedotan set gitu kan, itu juga bisa digunakan.
tapi biasanya kurang efektif. Lebih efektif si nipple puller ini tadi. Nah, kalau kalian nggak sadar bahwa mempunyai puting datar atau puting terbenam, terus kemudian si bayi kesulitan menyusui, aku sebagai konselor tidak menyarankan untuk penggunaan nipple shield atau puting sambungan. Karena pada beberapa bayi, penggunaan nipple shield ini justru membuat bingung puting. Solusinya gimana? Solusinya yang paling tepat adalah perbaiki posisi dan pelekatan menyusuimu. Karena ketika posisi dan pelekatan menyusuimu benar, bayimu akan menyusu dengan optimal, kemudian bisa menarik puting keluar dengan lebih optimal. Gak usah khawatir karena seiring dengan perjalanan menyusuimu, bayimu akan dapat membantumu untuk mengeluarkan si puting itu. Tetap ya, balik ke yang awal tadi bahwa menyusui itu ada di payudara, bukan di puting. Karenanya penting banget buat kalian belajar tentang posisi dan pelekatan menyusui yang benar supaya bayimu bisa menyusui dengan optimal. Oke, sekian dulu pembahasan dari aku kali ini ngebahas tentang puting datar atau puting terbenam. Buat kalian yang sekarang lagi hamil dan ngerasa putingnya datar atau terbenam, kalian tetap harus semangat karena kalian akan tetap bisa menyusui. Buat kalian yang pernah ngalamin puting datar atau puting terbenam dan kalian ingin berbagi cerita dan menguatkan para ibu-ibu lain yang sedang mengalaminya, tulis di kolom komentar bawah supaya yang lain bisa dengar cerita kalian dan dengar versi kalian. Itu dia video dari aku, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.